surat Al-Kahfi ayat yang ke A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 54. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi kulli mathal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Satu di antara metode dakwah atau metode penanaman ajaran itu adalah repetisi atau pengulangan. Di pengulangan itu apa yang diajarkan itu diulang-ulang penyampaiannya. Dan itu banyak dalam Al-Quran. Kisah pun demikian. Paling banyak kisah di Al-Quran itu kisah tentang Nabi Musa. Kisah tentang Bani Israel. Dan memang dalam metode penyampaian materi atau teknik penanaman ajaran, itu pengulangan itu sangat penting. Sangat penting. Sama dengan iklan ya. Semakin sering iklan itu diputar di media, maka semakin nyantol di dalam memori atau pandangan para customer. Semakin sering gambar itu muncul di jalan, orang ya terpaksa atau sukarela itu ya semakin terpapar oleh gambar tersebut. Itu sudah menjadi hukum alam itu. Jadi pentingnya begitu. Quran ini juga sudah mengulang-ulang berbagai macam penjelasan, termasuk perumpamaan-perumpamaan, supaya manusia lebih mudah memahami, memakai perumpamaan, mengulang-ulang, dan sebagainya. Ya, metode-metode dakwah itu. Strategi yang bisa diterapkan oleh kita juga. Misalnya tentang Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah itu berapa kali itu disebut dalam Al-Quran itu. Jadi ada banyak sekali. Maka kenapa itu diulang sekian kali? Jadi kalimat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dalam surat Ar-Rahman itu aja diulang 31 kali. 31 kali dalam satu surat. Bayangkan. Untuk apa coba? Ya untuk menanamkan. Jadi kalau kita lihat ada berapa saja pengulangan banyak sekali perumpamaan itu. Kalau ditanya berapa, banyak sekali ya, banyak sekali. Perumpamaan itu dipakai untuk menjelaskan kebenaran, untuk memberikan analogi baik tentang moral dan juga untuk memudahkan pemahaman terkait hal-hal yang sifatnya kadang masih abstrak. Lebih mudah gitu. Ya misalnya kalau kita lihat di awal-awal surat Al-Baqarah, itu kan udah mulai banyak perumpamaan tuh. Misalnya ya kita lihat tentang perumpamaan hal-hal seperti munafik, segala macam itu kan sifat-sifat abstrak ya, sifat-sifat yang kadang sulit dikenali. Tapi Quran menjelaskan lewat perumpamaan dulu. Ya, perumpamaan. Kayak tentang ciri-ciri orang-orang munafik gitu ya. Itu kan Quran menjelaskannya dengan perumpamaan juga. Atau bicara tentang bagaimana sedekah itu nasibnya ketika nanti
tidak dibarengi dengan niat tulus ketika ada ria. Misalnya ya, coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 17. Bukan tentang perumpamaan-perumpamaan itu. Ayat 19 juga. Coba dibuka tuh. Ketemu? Ayo kita pelajari apa sih kok minggu 5 kok banyak perumpamaan, coba apa saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah ayat 17. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyimbat telinga dengan jari-jarinya menghindar suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Shadaqallahul adzim. Ya, jadi itu kan betapa Quran menjelaskan perumpamaan orang kafir atau orang munafik terutama itu dalam menerima pelajaran itu seperti ketika ada orang di sawah atau di mana lalu ada petir menyambar gelap gitu, dia tahu kebenaran, lihat jalan, tapi begitu petirnya tidak ada ya gelap lagi. Seperti manusia sekarang, ketika mendengar peringatan kayak oh jelas gitu, begitu selesai peringatan pergi ya sudah hilang. Atau ketika ada mereka petir menyambar duer gitu, langsung mereka menutup telinganya karena dipikir bledek itu menyambar dirinya. Padahal ya enggak, sama manusia munafik itu. Ketika ada peringatan itu langsung nggak mau. Kenapa? Karena dikira ceramah itu isinya nyinggung dia sendiri. Lu jangan enggak, sifatnya petir ya begitu, sifatnya peringatan yang begitu. Nah, itu misalnya tentang perumpamaan orang-orang munafik. Banyak lagi perumpamaan misalnya ya tentang orang yang mempelajari agama atau orang ahli kitab seperti tapi kalau dia tidak mengamalkan kitabnya, ya, orang yang tidak mengamalkan kitabnya, itu perumpamaannya itu lihat di surat Al-Jumu'ah ayat 5. Pakai perumpamaan juga Allah. Pakai perumpamaan juga. Ayo dibuka monggo di surat Al-Jumu'ah ayat 5. Monggo, sudah ketemu? Sudah, Al-Jumu'ah ayat 5. Guys. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang dibebani tugas mengamalkan Taurat, kemudian tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal tanpa mengerti kandungannya. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Shadaqallahul adzim. Itu perumpamaan orang yang ahli kitab. Ya termasuk kalau dulu ahli kitab Taurat ya. Kalau sekarang
misalnya ahli kitab Quran, ya hafal Quran, pinter dalil, ngerti ilmu asbabun nuzul, ilmu asbabul wurud, ulumul hadis, ulumul Quran, nahwu, sorof, batik, bayan, mantik, balaghah, ma'ani, ngerti semua lah. Tapi tidak mengamalkan apa yang dikuasai itu, ya seperti tadi. Seperti himar itu kan keledai. Keledai itu dianggap binatang yang paling dungu misalnya. Lalu dimuati dengan kitab-kitab. Lalu fungsinya apa kitab itu buat keledai? Tidak ada. Yang tebal gitu, kitab-kitab yang tebal gitu. Itu. Malah kadang kalau jatuh diinjak, kalau pas deru atau anu ya dibuat tiduran. Itulah himar. Nah itu perumpamaan segitu. Lalu ada yang baik juga, misalnya perumpamaan tentang orang bersedekah yang tulus ikhlas. Tuh, seperti apa perumpamaannya? Di surat Al-Baqarah ayat 261, coba dilihat. Al-Baqarah ayat 261. Sudah? Al-Baqarah ayat 261. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Shadaqallahul Adzim. Di situ Allah memberi motivasi itu. Hei, kamu itu loh. Kalau mau sedekah, tulus ikhlas, kamu itu seperti kamu itu menumbuhkan tanaman yang kemudian menjadi 7 tangkai. Nah, setiap tangkai itu ada 100 butir. Nah, berarti begitulah. Ada 700 tangkai hanya dari 1 butir. Nah, itu juga perumpamaan sebagai motivasi kita. Tetapi yang dimaksud Allah itu nanti balasan menjadi 700 butir. Itu di akhirat, bukan sekarang. Nah, itu kadang disalahartikan. Lah yang saya sudah kemarin sedekah 100.000, kalau dikalikan 700 kudunya ya sudah 70 juta toh. Gitu misalnya. Kok nggak dapat saya? Loh ya keliru. Harapan menjadi 700 itu nanti di akhirat. Nah, kayak gitu. Jadi dikasih motivasi juga perumpamaan sedekah yang baik. Itu akan meningkat menjadi berapa tadi? 700 butir. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tadi perumpamaan sedekah yang baik. Nah, coba sekarang perumpamaan sedekah yang buruk. Sedekah yang malah nggak ada fungsinya, hilang semua. Gitu. Sedekah yang kemudian hancur karena salah caranya, salah tempatnya. Gimana? Di surat Al-Baqarah juga, masih tetap di Al-Baqarah. Kalau yang bagus tadi kan di ayat 61. Nah, sekarang sedekah yang buruk di 264. Coba lihat. Sedekah yang buruk di 264. Izin Gus. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya, orang seperti itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Sadaqallahul adzim. Nah, kan jelas orang yang sedekah baik, pahalanya bisa jadi 700 tuh kali lipat. Nah, itu di satu ayat 261 tadi. Tetapi
Kan tadi diibaratkan seperti satu butir tumbuh satu tanaman menjadi 7 tangkai, setiap tangkai ada 100. Tetapi ada juga yang kalau sedekahnya caranya buruk, niatnya buruk, malah seperti debu yang nempel di batu yang hitam gelap lalu tersapu oleh hujan deras, hilang debu itu. Berarti sedekah sampean dan saya ini kalau dicampuri dengan misalnya riya, pengen disambang pandang orang, atau pengen dipuji orang, atau selalu mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti hati yang dikasih, itu kata Allah musnah sebanyak apapun sedekah kita. Alhamdulillah toh. Atau perumpamaan yang seperti itu. Sudah dikasih Allah banyak perumpamaan, tapi manusia kebanyakan malah jadalah, membantah. Itu. Misalnya juga tentang orang yang berkata baik atau kalimat thayyibah itu seperti pohon yang berakar kuat. Seperti itu perumpamaan. Supaya lebih memudahkan kita. Ada dalam surat Ibrahim itu ayat 24. Di sana disebutkan, coba dibuka juga. Tentang pentingnya kita itu menyebut asma Allah. Makanya saya selalu ngajak, ayo selalu zikir, wirid, dimanapun, kapanpun. Itu coba di ayat 24 surat Ibrahim. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menuju ke langit. Shadaqallahul-adzim. Itu. Jadi apa yang membuat Allah kalimat yang baik, kalimat thayyibah tentang zikir, wirid itu akan menjadi pohon yang akar yang menghunjam ke bawah dan cabangnya menjulang ke langit. Artinya apa? Kita itu sangat membumi, tapi doa-doa kita itu akan nyampe ke langit. Sekarang misalnya tentang perumpamaan orang-orang kafir. Itu coba dibuka di surat An-Nur ayat 39. Tadi kan perumpamaan orang munafik yang Al-Baqarah. Ya, di Al-Baqarah 17 tadi tentang orang munafik. Orang munafik tuh. Lalu sekarang coba tentang perumpamaan orang kafir. Kan beda tuh orang munafik. Orang kafir diumpamakan dalam surat An-Nur ayat 39. An-Nur ayat 39. Coba dibaca. Kita belajar tentang perumpamaan itu benar-benar sudah benar tak kok kata Al-Kahfi tadi sudah kami ulang-ulang. Banyak. Coba An-Nur ayat 39. Nanti selanjutnya yang kita mau baca disiapkan buka surat Al-Hadid ayat 20, kemudian Al-Baqarah ayat 265, ya. Kemudian banyaklah. Mau, silakan. Sekarang An-Nur ayat sudah ketemu? An-Nur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir perbuatannya mereka seperti fata morgana di tanah yang datar, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi apabila didatangi tidak ada apapun, dan didapatinya atau ketetapan Allah baginya, lalu Allah memberikan padanya perhitungan amal-amal dengan sempurna, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Ya, Saman pernah lihat nggak kalau di jalan raya atau di padang pasir itu di kejauhan seperti ada air gitu ya, seperti ada genangan air gitu. Nah itu fata morgana. Fata morgana. Ketika di dekat tidak ada. Amun-amun dalam bahasa Jawa itu. Sama perumpamaan orang kafir itu kayak dia beramal baik.
baik. Tapi nanti di akhirat nggak ketemu apa-apa itu. Karena salah. Dia hanya seolah-olah. Makanya kan illa dhonna. Hanya prasangka saja amal yang mereka perbuat itu. Disangka air, dahaga, begitu datang nggak ada ternyata. Amal-amal mereka beramal, tetapi amalnya keliru karena salah jalan. Makanya kita juga harus hati-hati itu. Nah, yang tadi sebut saya, misalnya tentang perumpamaan kehidupan dunia itu ada di 2 surat tuh. Surat Al-Hadid ayat 20 dan surat Al-Baqarah ayat 265. Coba kita pelajari juga. Al-Hadid ayat 20 dan Al-Baqarah 265. Izin Gus. Ketemu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning. Kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Sadaqallahul azim. Itu beberapa perumpamaan. Ketika melihat itu di surat Al-Hadid atau Al-Baqarah? Al-Hadid Gus. Oke, sekarang coba Al-Baqarah 265. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun yang terletak di daratan tinggi yang disiram oleh hujan lebat. Maka kebun itu menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadai. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Nah, itu tentang yang baik, silih berganti, tumbuh-tumbuhan. Nah, sekarang coba bagaimana tentang orang-orang yang tidak juga mau menerima kebenaran. Banyak di dalam surat itu disebutkan, di surat Al-Baqarah juga tuh, susahnya mengajak kebenaran kepada orang itu. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 171. Bagaimana susahnya memanggil orang itu seperti diumpamakan seperti apa itu, coba di dalam surat Al-Baqarah ayat 171. Sudah ketemu? Tentang orang yang sulit menerima kebenaran. Temu? Udah. Oh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Shadaqallahul azim. Itu sambungannya di surat Al-Furqan ayat 44. Di mana manusia kalau dipanggil Allah seperti, kalau itu masih diibaratkan masih mending tuh. Diibaratkan memanggil orang yang buta lagi tuli, nggak mau dengar itu. Tapi ada juga yang diibaratkan bahkan lebih hina. Diibaratkan seperti binatang. Orang yang tidak mau mendengar peringatan itu. Di surat Al-Furqan
ayat 44. Enggak. Ilmu surat Al-Furqan ayat 44. Itu malah lebih ini lagi karena diibaratkan binatang. Coba lihat. Ilmu Al-Furqan ayat 44. Ampun. Ayo, Al-Furqan ayat 44. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Haryani. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat belanya. Jadi orang yang tidak mau mendengar kebenaran itu diibaratkan seperti binatang ternak. Oke. Jadi dari perumpamaan itu dulu kita kembali lagi ke ayat yang kita baca. Kenapa saya tadi menyampaikan? Karena supaya kita, mana sih perumpamaan udah banyak sekali. Dan itu masih banyak lagi selain yang saya sebutkan tadi. Sudah kami ulang-ulang. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani min kulli matsal. Tapi kebanyakan manusia itu malah banyak bantah. Sudah dikasih gini, kasih gitu, bantah saja manusia itu. Itu kebanyakan wa mana annasa yu'minu iza amulu tastaghfiru rabbam illa anta tiyam sunnatul awwalin au ya'tiyamul adzabu qubula. Nah, ada yang menghalangi manusia beriman itu setelah datang kebenaran dan mohon ampun kepada Allah kecuali dia menantang-nantang akan datangnya siksa yang telah pernah dahulu diterima itu. Padahal wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundhirina. Ini yang sering saya sebut bahwa fungsi rasul itu adalah menjadi pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Nah, kita ini seringkali hanya mau dikasih kabar gembira, tapi nggak mau dikasih peringatan. Padahal fungsi rasul itu semuanya utuh. Wa yujadilul ladzina kafaru bil batili yuhidu bil haqq wa takhadhu ayati wa ma unfiru huzwa. Sementara orang kafir itu senangannya hanya ingin mencari alasan untuk melenyapkan ke hal yang hak dan menjadikan ayat Allah sebagai bahan olokan. Apa yang diperingatkan kepada mereka juga bahan olokan. Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbi fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadahu. Siapa kata Allah yang lebih zalim daripada orang-orang yang hanya menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai berpaling kemudian melupakan apa yang mereka kerjakan. Inna ja'alna ala qulubi makinnatan yafqahu wa fi adhanihim waqra. Karena keingkaran mereka itu sehingga kami jadikan hati mereka itu sudah tertutup untuk bisa memahami sulit karena seolah-olah di telinganya ada sumbatan. Wa in tad'uhum lal huda, dan jikapun kamu mengajak mereka kepada kebenaran, falayahtadu idzan abada. Orang-orang kayak Abu Jahal, Abu Lahab segala macam udah sulit sampai kapanpun ya nggak mungkin menerima kebenaran. Karena apa ya? Karena mereka sendiri sebenarnya sombong dengan menolak kebenaran. Nah, makanya ayo kita hindari hal-hal semacam itu ya. Kita ayo menjadi perumpamaan yang baik tadi loh. Yang mau mendengar, yang mau menerima kebenaran, dan juga kalaupun pas bersedekah seperti itu. Dengan cara apa? Kalimatut thayyibah tadi. Dengan baqiyatus sholihah, kalimatut thayyibah, amal yang baik, mengucapkan banyak wirid dimanapun, kapanpun, biar seperti menghunjam tadi. Oke? Kalau ada yang mau disampaikan. Izin, Gus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Di surat Al-Jum'ah ayat 6 tadi, ada yang bertanya. Kalau yang di Jum'ah ayat 6 tadi kan perumpamaan orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan.
Nah, sekarang ada pertanyaan orang kebalik. Sebaliknya gini. Wah, repot ya orang yang punya ilmu. Kan mendingan nggak usah belajar ya kan, nggak tahu. Hukumannya lebih dikit katanya. Gimana itu Gus? Matur suwun. Jadi orang yang diumpamakan seperti kitab yang tebal-tebal, saya selalu menyampaikan perumpamaan yang dibuat Pak Guru Mukhtar. Pak Guru Mukhtar juga banyak memberikan analogi-analogi ketika menyampaikan ayat. Misalnya tentang orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Saya pernah menyampaikan tentang yang dibuat Pak Guru itu, seperti sampean dan saya beli onde-onde ke pasar hari ini, terus 1 kresek kita bawa pulang. Nah, begitu nyampe rumah nggak kita makan, kita taruh di lemari. Besok kita beli onde-onde lagi 1 kresek lagi, taruh di lemari nggak dimakan lagi. Besok lagi beli onde-onde lagi, jajanan itu ditaruh di lemari lagi. 1 minggu kita beli terus gitu. Kira-kira onde-onde itu jadi apa? Racun, nggak bisa dimakan. Dimakan pun jadi racun. Manusia ini hari ini cari ilmu, harusnya diamalkan langsung, tapi nggak diamalkan. Besok lagi ikut kajian, besok lagi ikut majelis taklim apa, ada tambahan baru. Tapi yang nggak diamalkan ya sebatas jadi ilmu aja, taruh di lemari hati. Di lemari aja nggak diamalkan. Lama-lama jadi racun hati. Nah, bagaimana kita? Bukan kok kemudian berhenti cari onde-onde. Cari onde-onde, makanlah segera. Bukan kok, oh daripada punya onde-onde banyak. Lah, onde-onde banyak ya memang betul. Daripada punya onde-onde banyak tapi nggak dimakan, mending nggak punya onde-onde. Betul itu. Daripada punya ilmu banyak tapi nggak diamalkan, mending nggak punya ilmu. Betul itu. Tapi lebih mending lagi kalau punya ilmu langsung diamalkan. Punya onde-onde, cari ya, tapi makanan. Gitu. Sama dengan kita. Makanya pekerjaan yang baik itu kan lumintu. Kemarin itu baqiyatus sholihah di ayat sebelumnya itu tentang amal yang dilakukan secara ajak manfaatnya terus-menerus. Berarti meskipun ilmu kita sedikit, tapi kalau kita amalkan bagus. Ini memang ada kita itu harus ilmu banyak. Ilmu iya, bagus juga punya ilmu banyak. Tapi kalau kita berusaha saja nggak diamalkan, itu surat Al-Baqarah ayat 44 sama surat As-Saff ayat 2 itu kan Al-Munafikun juga itu kan menjadi tamparan berat itu. As-Saff ayat 2 dan 3 itu kan jelas bahwa kalau akan murka besar buat orang yang hanya ngomong tapi tidak melaksanakan. Apalagi surat Al-Baqarah ayat 44 itu jelas. Kamu hanya menyuruh kebaikan tapi kamu melupakan dirimu sendiri. Nah, untuk menghindari itu kan onde-onde yang kita beli itu ayo kita makan. Meskipun cuma satu. Beli satu aja nggak usah 1 kresek. Nah, gitu Pak Warsan. Jadi di satu sisi memang benar. Buat apa punya onde-onde banyak kalau nggak dimakan? Ya benar. Tapi di satu sisi mending punya onde-onde satu tapi dimakan terus. Ilmu juga gitu. Ilmu banyak kayak kitab tebal di punggungnya khimar. Buat apa? Ya lebih baik tadi itu punya kitab 1 lembar, 2 lembar, hafalkan 1. Oke, makanya saya selalu setelah ngaji kayak gini, apa yang tadi kita dapat, yang jelek, ayo kita tinggalkan, yang baik kita amalkan. Pelan namun pasti. Oke. Itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Semangat terus. Saya sedang di Lamongan ini. Sedang ada pelatihan untuk para ini. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan. Tetap semangat. Ajak terus dulur-dulur untuk tarbiyah ngaji kayak gini. Saling mengingatkan dalam circle yang benar. Dalam komunitas yang benar. Allah maha. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i Allahumma atina fi man hadaita wa afina fi man afait wa lana wa barik lana fi ma ata'ta wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum. Allahumma tawafana al-bala wa rabbana atina wa lana sabina. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab.
Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitonir rajim. Wa barik abrana jalan muslimin kama gradana mutan sunnah tawarin. اللهم افرغ لنا صبر ثابت من نفسنا كما كافر وفاتر السماوات عالم الغيب والشهادة ربك أعوذ بالله من زيد البلاء والبدر الشقاء والله شهادة ما دعنا من شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ونقبل دعاء إنك أنت السميع العليم رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Gus.